Tapi kalau dianggap sebagai suatu pertengkaran yang akhirnya mengkerucut kepada suatu tindakan seperti apa yang terjadi hari ini masih baru beberapa bulan yang terakhir. Ya, sesuai dengan apa yang dikatakan ketika mereka sudah mulai pisah. Jadi kalau sesuai dengan jadwal hari ini harusnya kita itu adalah agendanya saksi tambahan. Jadi masih saksi dari penggugat dari Ruben Onsu. Berhubung minggu lalu ketika kita menghadirkan dua saksi, hakim beranggapan bahwa saksi yang kemarin diperiksa itu karena tidak bertempat tinggal dan berdomisili di tempatnya Ruben dan Sarwenda, dia ingin ditambah dengan saksi yang memang bertempat tinggal bersama-sama dengan Sarwenda dan Ruben Onsu. Nah, jadi oleh karena itu hari ini sebagai saksi tambahan kami sudah hadirkan babysitter, ya, babysitter yang sudah bekerja 5 tahun dan memang namanya babysitter ya tentu dia tinggal bersama-sama dengan Ruben dan Sarwenda. Nah, hanya saja sidang tidak bisa dilanjutkan pada hari ini karena tadi menurut majelis anggota hakim yang bersidang mendadak ketua majelis hakimnya itu dapat penugasan latihan tentang terorisme di Yogyakarta. Nah, jadi karena panggilannya mendadak, dia tidak bisa memberi pemberitahuan kepada kami untuk menunda persidangan, sehingga tadi dalam ruang persidangan baru disampaikan dan sidang ditunda 1 minggu, ya, sampai minggu depan. Agendanya masih sama, yaitu saksi yang hari ini belum jadi diperiksa, yaitu babysitter. Oke, Ruben tidak hadir, tapi kan kehadirannya sudah diwakili oleh kami sebagai kuasa hukum. Dan oleh karena pihak tergugat dari sejak pertama kali tidak hadir, kuasa hukumnya juga tidak hadir, maka oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat, dan oleh karena itu majelis hakim mungkin berpendapat tidak perlu meminta Ruben Onsu hadir dalam persidangan tersebut karena kan tidak ada mediasi. Nah, makanya sidang berjalan sepihak dari penggugat saja. Makanya sampailah pada hari ini agendanya adalah agenda saksi dari Ruben Onsu. Bang, untuk babysitternya sendiri berapa lama kerja sama Ruben dan Sarwenda? Babysitter yang kami hadirkan sebagai saksi pada hari ini itu sudah bekerja dengan Ruben dan Sarwenda 5 tahun. Ya, jadi saya kira 5 tahun dia pasti punya banyak pengalaman, dia pasti punya banyak cerita yang bisa digali oleh majelis hakim sehubungan dengan bagaimana kehidupan rumah tangganya Ruben dan Sarwenda, karena memang itu yang diinginkan oleh hakim. Nah, hanya saja memang belum sempat diperiksa karena hakimnya mendadak ada penugasan pelatihan untuk masalah hukum terorisme di Yogyakarta. Babysitter sendiri mengasuh yang mana? Babysitter yang kita hadirkan ini yang sudah 5 tahun ini kebetulan dia mengasuh anak yang paling besar. Ya, anak yang paling besar. Bang, artinya babysitter sendiri ini benar-benar mengetahui permasalahan antara Ruben dan Sarwenda sendiri ya? Jadi begini, hakim hanya minta saksi itu yang dia tinggal bersama-sama dengan Ruben dan Sarwenda. Jadi yang 2 kemarin itu kan dia masuk kerja di rumahnya Ruben dan Sarwenda, tapi kan pulang hari ini dia selama 5 tahun menetap bersama-sama dengan Sarwenda dan Ruben karena dia adalah babysitter. Nah, apakah babysitter ini mengetahui apa tidak mengetahui? Ini yang akan kita pertanyakan dalam persidangan. Karena di zaman sekarang ini seperti yang saya katakan, udah gak zamannya lagi orang bertengkar itu di depan anak-anak dan juga bertengkar di depan karyawan, bertengkar di depan umum itu udah gak ada ya. Jadi biasanya orang zaman sekarang ini kalau dia bertengkar, dia pasti akan mengambil ruangan tersendiri, masuk kamar, baru bertengkar. Jadi artinya ini yang coba kita sampaikan ke majelis hakim. Melalui saksi ini, jadi kalau memang misalnya ada pengetahuan, pasti pengetahuannya juga hal-hal yang terbatas. Ya. Artinya memang Ruben dan Sarwenda kalau bertengkar memang ada di sebuah ruangan gitu ya, Tan? Artinya bukannya Ruben dan Sarwenda ya, orang zaman sekarang jarang pasti ya ketika dia bertengkar itu dia ingin cekcok itu di depan anaknya pasti jarang ya, apalagi di depan karyawan. Itu kan tidak menjaga harga diri keluarga ya. Jadi Ruben sama Sarwenda juga kalau yang terjadi ya seperti yang keterangan saksi yang sebelumnya, bahwa kalau bertengkar pasti mereka akan bicaranya itu di kamar kan gitu ya, atau di lantai atas kan begitu. Nah, hanya saja hakimnya masih ya ingin menggali lebih jauh, kali-kali aja kalau karyawan yang menginap di situ tahu kan begitu. Nah, ini yang hari ini kita hadirkan. Bang, pertengkarannya berapa lama, Bang, kalau boleh tahu? Kenapa? Pertengkarannya sering terjadi berapa lama? Pertengkaran itu berapa lama? Maksudnya durasi bertengkarnya atau
Apa jadi? Mulai cekcok. Saya seperti yang ada dalam gugatan itu, kalau keributan dalam rumah tangga itu kan satu hal yang biasa. Tapi yang pasti ini semakin meruncing kan itu 8 bulan terakhir ini, ya diawali dari mereka sudah mulai besar rumah kan gitu. Nah, jadi apakah ini kita menghitungnya dari mana ya kita nggak bisa hitung, kita kan nggak bisa diukur karena orang jangankan rumah tangga, ke pacaran aja kamu pasti bertengkar sama pacar kamu, ya kan? Janji nonton nggak nonton pasti kalian bertengkar. Nah, jadi ini kan kita nggak bisa ukur sejak kapan mereka bertengkarnya sudah berapa lama karena keributan beda pendapat dalam suatu hubungan itu suatu hal yang biasa. Tapi kalau dianggap sebagai suatu pertengkaran yang akhirnya mengkerucut kepada suatu tindakan seperti apa yang terjadi hari ini masih baru beberapa bulan yang terakhir. Ya sesuai dengan apa yang dikatakan ketika mereka sudah mulai pisah. Apakah ada kekerasan dalam pertengkaran tersebut? Nggak ada kekerasan, karena kalau ada kekerasan pasti ada laporan polisi. Beda pola asuhnya antara Wender. Bisa jadi, ya. Beda pola asuh bisa jadi, beda selera makanan juga bisa jadi kan, apapun bisa terjadi namanya suami istri kan gitu ya.